Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 5. Subrek likenya yakak. Yuk gasken. Matahari menggantung di udara, dan huahui yang terang berserakan di tubuh Chu Xingyun. Angin sepoi-sepoi mengusapnya, melambaikan rambut hitam panjangnya, dan dia tidak bisa tidak memberikan dorongan kuat kepada generasi muda untuk beribadah. Namun, pemandangan seperti itu jatuh di mata pejabat senior keluarga besar, tetapi itu membuat mereka merasa sedikit lucu. Jika Luo Yun berbagi pengalaman kultivasi, mungkin seseorang akan mendukungnya, dan seluruh adegan tidak akan begitu memalukan. Namun, apa yang dia katakan hari ini adalah bahasa yang tidak berguna dan tidak ada yang peduli tentang hal itu. Duan setelah Chun mendengar ini, ada desahan di mulutnya, dan dia mulai mengasihani Chu Xingyun. Kata-kata dan perbuatannya tidak dapat direnungkan. Karena dia akan kehilangan muka, apa yang bisa kita lakukan? Teng Ji mengangkat bahu, tidak masalah. Sekarang setelah khotbah selesai, kita juga telah melihat kebodohan Luo Yun, tinggalkan sekarang, agar tidak membuatnya marah. Mendengar ini, ketiga kepala keluarga semua mengangguk, mereka datang ke sini hanya karena mereka khawatir, tetapi sekarang mereka berbalik dan merasa lega. Saya pikir saya akan mengajarkan pengalaman kultivasi, dan pada akhirnya, itu hanya buang-buang waktu. Luo Yun ini mengatakan sesuatu dengan fasih, dan sebagai hasilnya, dia masih tidak mau memberi kita manfaat. Mungkinkah itu, di matanya, kita juga sekelompok pemuda mautu yang bodoh. Segala sesuatu harus difokuskan pada minat. Di bawah premis tanpa minat emosi, kata-kata tampaknya tidak berguna, dan hanya bisa menipu orang-orang muda dan bersemangat ini. Kata-kata dan kalimat Luo Yun dapat menyentuh beberapa anak mautu di terbaik, tetapi ketika giliran kota kuno ke-18, anak-anak mautu akan mengambil alih, bahkan jika mereka mendapatkan kepercayaan mereka, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Melihat kepergian sejumlah besar eksekutif keluarga, kerumunan di bawah tidak lagi menyembunyikan ketidaksabaran di hati mereka. Setiap orang berbicara, atau memarahi, atau mengejek, melampiaskan rasa jijik mereka. Jika bukan karena identitas Chu Xingyun, takut akan keberadaan Wu Jingsui dan Lin Tianchong, saya takut bahwa kerumunan sudah berkelahi dan terpaksa menghentikan lelucon konyol ini. Tren kerumunan yang meninggalkan tempat kejadian semakin kuat dan semakin kuat. Hanya dalam beberapa saat, banyak orang telah pergi, meninggalkan lapangan yang dulu penuh sesak kosong, tetapi 300.000 anak muda di tribun, satu orang belum pergi, mereka masih ada di sana menatap Chu Xingyun, tatapannya seperti obor, memancarkan sentuhan aun, seolah-olah memikirkan suara gemuruh tadi. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengangkat senyum kepuasan di sudut mulutnya, dan akhirnya berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab, tanyakan saja pada diri sendiri dalam kegelapan malam dan dapatkan pikiran sejati Anda sendiri. Jika kamu memiliki niat di hatimu, maka aku berharap bahwa ketika aku membuat dekrit, aku akan melihat sosokmu, dan itu juga saat ketika kita mengepakkan sayap kita. Setelah menyelesaikan ucapan ini, Chu Xingyun tidak terus berbicara, tetapi mundur setengah langkah, sedikit membungkuk kepada generasi 300.000 anak muda, dan segera tubuhnya berbalik, hanya menyisakan jejak punggung Yingwu. Panggilan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengoyak pikiran generasi muda. Mereka semua kembali untuk melihat ke belakang, menatap masa lalu, tetapi mereka hanya bisa melihat punggung Chu Xingyun memudar, menjadi semakin kabur, sampai mereka bergabung dalam angin. Kehidupan dan kematian keluarga Gouli telah dihindari. Pernyataan Lord Luo Yun benar-benar brilian dan langsung menunjukkan situasi parah yang dihadapi keluarga. Itu juga mencerminkan esensi dari kekacauan di kota kuno ke-18. Pria muda yang mengenakan mahkota suguhan menghela nafas dari hatinya, matanya tampak terbakar dengan api, dan momentumnya naik. Sistem keluarga yang telah diturunkan selama ribuan tahun sudah memiliki kelemahan, tetapi karena kepentingan yang terlibat, semua anggota keluarga takut untuk berbicara atau bahkan ingin mereformasi dan mereformasi. Karena inilah yang menyebabkan kekacauan kota kuno ke-18. Munculnya Lord Luo Yun Pavilion bukan bencana bagi bintang-bintang kuno, tetapi kehidupan baru. Seorang pemuda lain berdiri dan mengekspresikan pikirannya. Jika kepentingan digunakan untuk mempertahankan keluarga, bagaimanapun itu hanya akan membawa kekacauan.
Untuk menjaga keluarga dengan kasih sayang dan untuk menjaga keluarga dengan kasih persaudaraan hanya akan dapat menyatukan kekuatan keluarga dan merevitalisasi bintang-bintang kuno. Semua orang berdiri untuk berbicara, dan bahkan yang lain berdiri di kursi, melambaikan tangan, dan ekspresi mereka sangat bersemangat. Di bawah tribun, lebih banyak generasi muda berkumpul bersama dalam kelompok 3 atau 5, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan suara gemetar dan bersemangat bergumam. Seorang pria muda kekar yang mengenakan baju besi tebal mengepalkan tinjunya dan hampir berteriak. Saya memiliki alasan besar di hati saya, tetapi karena kekuatan keluarga, saya selalu dikendalikan oleh sekelompok orang abadi. Tidak ada kesempatan sama sekali. Jika saya menyerah dengan Luo Yun, Anda dapat menggunakan tangan dan kaki Anda tanpa khawatir dan mencapai kesuksesan besar. Bakat dan sarana yang ditampilkan oleh Luo Yun, pada waktunya, pasti akan berubah menjadi naga dan menjadi kehadiran semua orang yang dihormati. Jika aku mengikutinya, aku mungkin bisa mencemari kejayaan dan memenangkan hati banyak wanita yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri seorang pria muda kurus, matanya kemerahan, berbicara seperti penghalang sihir. Melihat kedua lelaki itu melakukan hal ini, seorang putra yang genit menggelengkan kepalanya, dan kipas giok itu menyebar dengan ringan, menyuarakan suaranya. Sekarang Loyun, meskipun ia memiliki kendali atas 18 kota kuno, tidak banyak orang yang tersedia di bawah komandonya. Saya menyerah untuk mengikuti, dan menunjukkan kemampuan luar biasa, dan saya pasti akan dapat menggunakannya kembali. Pada saat itu, apakah itu kekuatan atau status, saya akan berada di ujung jari saya dan menjadi seseorang dalam satu gerakan sekaligus. Luo Yun bertanggung jawab atas dua domain utama, dan keterampilan seni bela diri yang ia miliki tidak ada habisnya. Jika aku bisa membantunya membangun karir dan menstabilkan kota kuno ke-18, aku pasti akan bisa mendapatkan keterampilan seni bela diri yang kucintai, dan bahkan lebih, aku bisa mendapatkan instruksinya. Untuk berhasil menembus belenggu dan menjadi yin dan yang kuat. Dibandingkan dengan membangun pahala, lebih banyak orang muda masih di jalur seni bela diri. Ketika mereka berbicara, Ling Hai sedikit bergetar. Kata-kata dari generasi muda ini berbeda, bergema di langit Akademi Bintang Suci, tetapi sangat jelas, seolah-olah api di hati mereka menyala, biarkan mereka melihat harapan. Generasi muda ini memiliki pandangan unik mereka sendiri tentang keluarga, bintang-bintang kuno, dan ambisi mereka. Mereka semua ingin menunjukkan tangan dan kaki mereka dan menyadari pemikiran di dalam hati mereka. Untungnya, semua kekuatan dan kekuatan keluarga dikontrol dengan ketat oleh generasi tua dari tokoh-tokoh senior. Mereka tidak memiliki cara untuk memulai, mereka hanya bisa meratapi nasib buruk dan kesedihan. Semua ini tampaknya menjadi belenggu yang tidak terlihat, mengikat pikiran mereka dan kata-kata dan perbuatan mereka. Apa yang dikatakan Chu Xingyun hari ini hanya membuat mereka melihat secercah harapan, sehingga mereka memiliki perasaan yang kuat untuk mematahkan belenggu. Dengan frustrasi, eksekutif keluarga memerintahkan agar mereka tidak mendiskusikan khotbah Chu Xingyun di depan umum, apalagi ide dukungan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berdiskusi di Akademi Bintang Suci, dan mereka hanya dapat berbicara secara rahasia, tidak berani ada bisikan. Namun demikian, antusiasme terdalam di masing-masing dari mereka telah benar-benar tersulut oleh kata-kata tentang Chu Xingyun. Setelah ledakan bintang, ada kecenderungan mengerikan. Setiap gerakan Chu Xingyun sudah menarik banyak perhatian. Khotbah kali ini menyebabkan kota Bintang Suci mendidih. Jumlah orang yang berkumpul hanya mencapai sejumlah besar 1 juta. Orang-orang di kota kuno tidak jauh. Namun, setelah khotbah selesai, ada banyak suara keraguan di kota Bintang Suci. Di mata orang banyak, Chu Xingyun menghadapi kekacauan kota kuno ke-18 dan tiba-tiba memberikan ceramah, yang tujuannya adalah untuk menggunakan kepentingan kaya untuk terus-menerus menyelubungi orang-orang dan menekan kekacauan. Namun, khotbah Chu Xingyun jauh melampaui harapan kerumunan, tetapi ia hanya membuat banyak retorika, selain itu, tidak ada yang lain dan tidak ada minat yang diberikan sama sekali. Tiba-tiba, kerumunan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan penghinaan terhadap Chu Xingyun naik turun kota Bintang Suci. Mereka semua merasa bahwa Chu Xingyun aneh. Ketika dia sengaja menyampaikan beberapa kata, dia merebut hati orang-orang. Terlebih lagi, orang banyak menertawakan tindakan Chu Xingyun tanpa keyakinan dan kekaguman di hatinya. Bahkan ketika dia berbicara, dia diejek dan dicemooh.
Dia mengejeknya karena ketidaktahuan dan ketidaktahuannya. Karena gelombang buas, 18 kota kuno berkomunikasi erat, berkhotbah, dan pidato-pidato ini, hanya 1 hari berlalu, dan menyebar ke bintang-bintang kuno. Hal yang sama berlaku dari sikap orang banyak terhadap Chu Xingyun. Setiap kali setelah minum teh dan makan malam, mereka akan menyebutkan khotbah secara sengaja atau tidak sengaja, yang dianggap sebagai lelucon besar. Sebaliknya, pengaruh khotbah semakin kuat dan kuat di antara 300.000 generasi muda dari Akademi Bintang Suci. Pikiran-pikiran yang berapi-api dari generasi-generasi muda itu tidak lagi disembunyikan, tetapi diproklamasikan dengan keras. Untuk alasan ini, generasi muda ini berkumpul bersama untuk berkomunikasi satu sama lain, mendorong satu sama lain, dan juga membentuk tim, berjalan keluar dari Holy Star Academy, dan melakukan perjalanan keras di Holy Star City. Momentumnya menjadi lebih dan lebih antusias, melonjak. Tetapi tanpa daya, generasi 300.000 anak muda benar-benar kecil di kota suci bintang yang sangat luas. Di kota kuno ke-18, sangat kecil sehingga sulit untuk membuat jejak riak. Dalam setengah hari terakhir, suara dukungan dari generasi muda telah menghilang tanpa jejak. Keluarga besar juga telah mengirim master ke stasiun di Holy Star Academy. Ada kecenderungan untuk memblokir, membuat ruang yang sangat bermartabat dan vegetasi adalah semua prajurit. Pada saat ini, di halaman tempat keluarga Liu berada, Liu Mengyan dan Chu Xingchen duduk berdampingan di aula utama. Di depan mereka, gulungan ditempatkan. Keduanya melihat teks pada mereka, dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek dan ekspresi mereka serius. Desahan tebal datang dari mulut Liu Mengyan. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan gulungan ini kepada Chu Xingyun. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, setelah khotbah, banyak pertanyaan terdengar dari kota kuno 18. Situasinya bahkan lebih buruk, tidak hanya dengan pembunuhan dan perselisihan, tetapi juga dengan sarkasme dan desas-desus. Adegan itu dulunya sulit dikendalikan. Yuner, berkhotbah kali ini, kamu terlalu agresif, kamu seharusnya berdiskusi dengan kami, kalau tidak, situasinya tidak akan menjadi begitu sulit untuk ditangani. Berbicara tentang terakhir kali, Liu Mengyan sudah agak cemberut. Liu Mengyan tidak tahu isi khotbah sebelumnya. Jika dia mengharapkannya, dia tidak akan pernah membiarkan Chu Xingyun mengatakan kata-kata seperti itu. Itu terlalu bodoh dan hanya akan ditangkap oleh seseorang dengan perbuatan baik. 18 kota kuno sekarang dalam kekacauan. Yuner, kamu seharusnya menggunakan khotbah ini untuk mengumpulkan hati orang-orang dan meredakan kekacauan, tetapi setiap kata dari kalimatmu ditujukan kepada 300.000 orang muda. Chu Xingchen juga berbicara, dengan suara bingung, dan menggelengkan kepalanya. 300.000 anak muda ini tidak banyak berpengaruh pada situasi keseluruhan. Bahkan jika Anda memenangkan kepercayaan dan dukungan mereka, apa yang dapat Anda lakukan? Pada akhirnya, masih akan ditekan dengan kejam. Keduanya berbicara satu kalimat pada satu waktu, dan suara mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Gulungan di depan mereka merekam situasi kacau kota kuno 18. Setelah berkhotbah, kekacauan itu bahkan lebih luar biasa. Keduanya merasa bahwa penanganan Chu Xingyun saat ini di luar standar, dan bahkan sedikit sulit dipercaya. Itu mengkhawatirkan ayah dan ibuku. Menghadapi tuduhan Chu Xingchen dan Liu Mengyan, Chu Xingyun perlahan mundur, dan kemudian dia menegakkan punggungnya dan berkata perlahan. Anak itu telah merencanakan khotbah ini. Situasi kacau setelah berkhotbah, saya telah memikirkannya sejak lama, dan saya tahu kekacauan kota kuno ke-18 karena ini. Chu Xingyun sedang mengatur kata-kata, tanpa peringatan, di luar halaman, suara menusuk pecah. Di bawah perhatian mereka, beberapa tokoh yang akrab jatuh dari langit dan datang ke 3 orang. Ada 4 pendatang, Xia Qingcheng, Lu Xing, Ning Levan dan Lu Ling. Keempat melangkah ke halaman. Ketika mereka melihat ketiganya, mereka membungkuk dan memberi hormat segera, menunjukkan rasa hormat yang besar. Bahkan Ning Levan, yang telah melompat keluar dari alam tidak melakukan kesalahan, dan menundukkan kepalanya dengan dalam. Ayo bangun. Liu Mengyan melambaikan tangannya dan menggerakkan keempatnya untuk berdiri dan berkata. Apakah kamu tidak menekan gelombang binatang di 18 dinasti? Mengapa kamu datang tiba-tiba? Gelombang besar binatang melanda 18 kota kuno dan 18 dinasti. Ketika tempat gelombang binatang pecah, bencana gelombang binatang yang dihadapi oleh dinasti ke-18 bahkan lebih besar dan lebih mengerikan, dan bentuk dinasti ke-18 suram.
Situasi ini sulit dikendalikan untuk sementara waktu. Karena itu, ketika Liu Mengyan melihat 4 orang muncul, pikirannya menggigil hebat. Saya tidak tahu mengapa. Sedikit tanda tidak menyenangkan muncul di bagian terdalam pikiran saya. Masalah ini rumit, jadi aku akan membuat cerita pendek. Luling menatap Chu Xingyun dan menghela nafas perlahan. Kemudian dia mulai berkata. Setelah penindasan penuh atas dan bawah pavilion Wanjian, kekacauan pasang surut telah secara bertahap dikendalikan. Meskipun pasang surut masih mengenai tembok kota, ia berusaha membuka bunuh cincinnya, tetapi efeknya sangat kecil dan tidak akan menimbulkan banyak korban. Hasil ini telah mengilhami semua murid pavilion Wanjian. Ketika kita terus menekan, para penguasa pasukan 18 dinasti telah menyatukan, menghalangi kita di mana-mana, dan bahkan berani memulai secara diam-diam. Mendengar kata-kata Luling, Chu Xingchen tertegun, tapi dia dengan cepat menerima masalah itu. Dalam 18 dinasti, untuk sistem monarki, raja mendominasi semua kekuatan penting, dan sulit bagi siapapun untuk mengeksploitasi dan merebut. Setelah hal terakhir, tuan dari kekuatan-kekuatan itu telah berdiri di sisi yang berlawanan dari Chu Xingyun, dan sekarang gelombang buas secara bertahap dikendalikan. Mereka akan tetap berpegang pada pikiran mereka sendiri dan menghalangi mereka di mana-mana. Pavilion Wanjian mengendalikan pasang surut binatang buas. Para penguasa pasukan tidak hanya merasa bersyukur, tetapi juga menggigit dan menggunakan kekuatan di tangan mereka untuk menciptakan pembunuhan. Itu adalah sekelompok orang sialan. Liu Mengyan tertegun dan mendengar ini. Kata-kata itu membuat saya merasa lebih marah dan napas saya menjadi lebih cepat. Ketika dia meminta detail dengan keras, suara Ning Levan berdering lagi, dan ekspresi serius berkata. Masalah ini serius, tetapi itu bukan alasan utama mengapa kita datang ke bintang-bintang kuno. Dengan pasang binatang buas di bawah kendali, kami samar-samar menemukan bahwa di perbatasan ada beberapa orang kuat misterius. Identitas orang kuat itu tidak bisa dijelaskan, dan ada napas aneh di mana-mana. Menurut dugaan kami, mereka mungkin dari gerbang emas Daluo. Gerbang emas dan aula para dewa. Tubuh Chu Xingchen dan Liu Mengyan sedikit gemetar, dan apa yang paling mereka khawatirkan terjadi setelah semua. Wan Jiange dan Xingchen Guzong mengalami pertempuran berdarah dan menderita kerugian besar. Mereka berada dalam kondisi lemah. Gerbang Daluo Golden yang ambisius dan Shen Xiaodian tidak akan melewatkan kesempatan ini dan akan melakukan kejahatan besar. Hanya karena pecahnya tiba-tiba gelombang pasang, pavilion Wanjian dipisahkan dari leluhur kuno bintang-bintang, sehingga dua gerbang utama tidak dapat mendeteksi kebenaran dan kebenaran, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Setelah gelombang buas secara bertahap dikendalikan, kedua gerbang besar itu pasti tidak mau kesepian, mereka segera mengirim orang-orang kuat dan berkeliaran di perbatasan antara timur dan barat, dalam upaya untuk mendapatkan informasi dari pavilion Wanjian dan Xingchen Guzong untuk tindakan-tindak lanjut. Pada saat ini, ke-18 dinasti dalam pemberontakan, dan 18 kota kuno kacau di mana-mana, tidak dapat menyingkat kekuatannya sama sekali, dan sekarang gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao melakukan kejahatan lagi, yang bahkan lebih buruk. Liu Mengyan melangkah mundur beberapa langkah, karena situasi yang parah, dia merasakan sedikit ketidakberdayaan. Ketika Chu Xingchen melihat ini, dia segera melangkah maju untuk membantu, tetapi wajahnya sama jeleknya. Gelombang binatang buas belum sepenuhnya menghilang. Gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao tidak akan pernah mengambil risiko. Mereka mengirim yang kuat, hanya untuk menyelidiki. Adapun dinasti 18, situasinya kacau, tetapi hampir tidak dapat dikendalikan. Lihat ketika Liu Mengyan seperti ini, Xia Qingcheng menghibur dengan lembut. Dapat mengontrol untuk sementara waktu, masih tidak dapat mengubah hasilnya. Alis Liu Mengyan terkunci rapat. Dia menoleh ke Chu Xingyun dan buru-buru berkata, saya segera memberitahu Wu Jingsui dan Lin Lin tentang masalah ini, yang mempengaruhi signifikan, jangan ceroboh. Setelah berbicara, Liu Mengyan dan Chu Xingchen meninggalkan halaman dalam api, dan dalam beberapa kilasan, mereka berubah menjadi dua pita terang, berkedip dan menghilang ke langit malam yang gelap. Kota kuno ke-18 dilindungi oleh jajaran roh dan menolak gelombang binatang, yang belum lagi, tetapi campur tangan keluarga besar dan kegaduhan yang disebabkan oleh khotbah telah membuat kota kuno ke-18 menjadi sangat kacau. Tidak heran mereka akan sangat cemas. Melihat di belakang Liu Mengyan dan Chu Xingchen, Xia Qingcheng berbalik dan berkata kepada Chu Xingyun. Mungkin.
Chu Xingyun juga melihat ke arah kepergian Liu Mengyan dan Chu Xingchen. Suara itu jarang dan melelahkan. Chu Xingyun tidak terkejut bahwa Xia Qingcheng tahu tentang berkhotbah. Pada saat ini, semua bagian dari kota kuno ke-18 penuh dengan diskusi dan cemoohan, berkhotbah, dan menyebar ke seluruh tempat menikmati kerumunan. Xia Qingcheng datang ke kota bintang suci di jalan yang panjang, dan tentu saja mendengar ini. Sebenarnya, Anda tidak perlu berkecil hati. Saya cukup setuju dengan khotbah Anda. Xia Qingcheng berjalan perlahan ke sisi Chu Xingyun, suaranya sedikit membuat Chu Xingyun tertegun, dan memalingkan muka. Di masa lalu, saya melihat wajah Xia Qingcheng dengan senyum di wajahnya, mulut kecil Cherry sedikit terbuka, menyuarakan ruolan. Sebagai penguasa, jika Anda ingin mendominasi orang, Anda harus mendapatkan persetujuan rakyat, dan tahu hati orang-orang. Pikirkan, beri mereka harapan, sehingga mereka dapat bersatu satu sama lain, dan berjuang untuk harapan. Di mata orang lain, kata-kata khotbah Anda tidak memiliki kepentingan substantif. Tentu saja mereka meremehkan dan tidak akan menempatkannya di hati mereka. Tetapi bagi orang-orang muda yang bersemangat dan bercita-cita tinggi, tidak ada pengganti. Status pada saat yang sama, juga dapat dikenali oleh mereka terkondensasi menjadi kekuatan baru. Dalam pidatonya, Xia Qingcheng tanpa sadar mengulurkan tangan batu gioknya dan dengan lembut meletakkannya di tangan kanan Chu Xingyun. Sepasang mata yang cerah dan indah itu memberikan sedikit persetujuan, dan bahkan kemuliaan yang samar. Untuk waktu yang lama, Xia Qingcheng hanya mengagumi Chu Xingyun, mengagumi bakat kultivasi Chu Xingyun, dan bahkan mengagumi strategi Chu Xingyun. Dalam perjalanan ke kota bintang suci, Xia Qingcheng tahu khotbah, dan dari kata-kata orang lain, dia tahu setiap kata dan setiap kata nyaring yang diucapkan oleh Chu Xingyun. Sebagai seorang putri dinasti, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang cara mengambil kendali dan cara mengendalikan. Dia tidak mengerti rasa sakit Chu Xingyun, tapi dia tahu benar. Sepanjang jalan, kata-kata khotbah Chu Xingyun sering terdengar tanpa sadar di benaknya. Tidak hanya dia memiliki rasa identitas yang kuat, tetapi dia juga memiliki perasaan aneh. Xia Qingcheng tidak melihat khotbah Chu Xingyun dengan matanya sendiri, tetapi dia bisa membayangkan ekspresi, tindakan, dan postur tajam Chu Xingyun pada saat pidato, semakin jelas dan semakin dia bergerak. Hah! Tiba-tiba, Xia Qingcheng pulih dari keadaan linglung, dan segera menarik tangan batu gioknya. Seluruh wajah bernoda merah memerah, dan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah akan keluar. Tidak ada yang ceroboh tentang 18 dinasti. Saya akan memberitahu Senior Lin dan Senior Mo. Setelah jeda, Xia Qingcheng berbalik dengan panik, melirik sudut matanya, ketika dia melihat Chu Xingyun, wajah itu menjadi lebih kemerahan, bahkan tanpa menyadarinya, dan dia sedikit bingung. Dengan lembut menggigit bibir merahnya, tubuh Xia Qingcheng dipenuhi dengan cahaya redup melilit tubuhnya, seolah-olah berubah menjadi peri-peri, dan cepat-cepat pergi dari sini. Dari awal hingga akhir, dia tidak berani menatap Chu Xingyun lagi. Itu memang master terhormat, benar-benar tajam. Melihat adegan ini, Ning Levan mengulurkan ibu jari dan menyindir sambil tersenyum. Chu Xingyun memutar matanya dan hanya ingin berbicara. Ning Levan segera membuang ekspresi tawanya dan berkata dengan serius. Pidato ceramah guru memang tajam. Jika tidak ada harapan di hatinya, bagaimana dia bisa bertindak? Dan bagaimana menyatukan kekuatan semua orang? Kadang-kadang, hal-hal menarik hanya dangkal. Orang-orang muda memiliki ambisi ambisius dalam hati mereka, sedangkan penduduk lainnya memiliki minat dalam pikiran mereka. Bahasa kuno dan caranya berbeda. Itu wajar bagi mereka untuk mengabaikannya, tetapi bagi kita, untuk Paviliun Wanjian, itu untuk kota kuno 18. Pernyataan ini sangat penting. Lu Tong, yang tidak pernah berbicara, juga menghela nafas emosi saat ini, menatap Chu Xingyun dengan mata panas. Melihat mereka berdua, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Seperti yang dikatakan Lu Xing, tahu berbeda tetapi tidak karena alasan yang sama. Pidato khotbah Chu Xingyun diberikan kepada generasi muda hanya untuk menyalakan api di hati mereka dan bangkit dengan vitalitas. Mereka yang memiliki minat dalam pikiran secara alami tidak memahami hal-hal ini, sehingga dirasakan bahwa berkhotbah hanyalah diskusi setelah minum teh dan makan malam, dan itu tidak akan dimasukkan ke dalam hati sama sekali. Adapun Liu Mengyan dan Chu Xingchen, pikiran mereka selalu prihatin tentang Chu Xingyun, dan bahkan lebih banyak tentang kota kuno 18.
Pikiran mereka berbeda, dan mereka tidak dapat memahami tindakan Chu Xingyun. Dalam hal ini, Chu Xingyun sudah melihat, dan secara alami dia tidak akan terburu-buru. Chu Xingyun memandang hukuman pendaratan dan Ning Levan, dan sentuhan emosi keluar dari hatinya. Setelah beberapa saat merenung, dia berbisik dan berkata dengan suara rendah. Kali ini khotbah telah berakhir, apalagi mengatakan, dibandingkan dengan masalah ini, kita harus meletakkan pikiran kita pada tubuh gerbang emas dan aula Seng Xiao. Situasi yang kita hadapi saat ini tidak bisa optimis. Termasuk kota kuno 18 dan dinasti 18, kekacauan itu konstan dan pemberontakan tak terhitung jumlahnya. Ini bukan tugas yang mudah untuk menekan dan mendapatkan kembali semua kekuatan dalam waktu singkat. Di luar, gerbang emas Luo besar dan aula para dewa saling menatap, selama gelombang buas menghilang, mereka kemungkinan besar akan dapat melintasi perbatasan dengan badai. Baik masalah internal maupun eksternal sama-sama sulit, Rao adalah kota mental Chu Xingyun, dan dia masih merasa cukup sulit, seolah-olah hatinya ditekan pada batu besar, dan sulit bernapas. Badai yang disebabkan oleh khotbah ini jelas didorong oleh keluarga besar. Karena kamu pekerja keras, itu bagus, biarkan kamu bangga untuk sementara waktu, dan berharap kamu masih bisa tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan hanya kata-kata yang dia ucapkan yang bisa didengarnya, jauh di lubuk hatinya, sudah dingin. Di antara kota bintang malam, ada istana yang luas dan megah di tengah gunung. Di dalam istana, suara tawa datang, dan Huahui disertai dengan cahaya yang menyebar di seluruh ruang, mengungkapkan suasana mewah dan mewah. Saat ini, hampir 100 orang berkumpul di istana, selain tokoh tingkat tinggi dari keluarga besar, ada juga beberapa pejabat kota kuno. Wajah semua orang ditumpuk dengan senyum, dan suara itu tidak terhalang. Hari ini, generasi muda Saint Star City keluar berbondong-bondong dan pergi untuk belajar di Saint Star City. Mereka secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Luo Yun. Untuk mencapai ambisi di dalam hatinya, itu benar-benar konyol. Begitu ini terjadi, kami segera mengirim orang untuk menekannya. Sekarang Holy Star Academy telah menempatkan sekelompok tentara. Maafkan mereka karena berani membuat masalah. Orang-orang muda, yang masih muda, memang mudah ditipu dan harus didisiplinkan. Banyak yang mengangguk. Meskipun masalah ini cukup merepotkan, itu tidak berdampak pada seluruh situasi. Sebaliknya, banyak orang yang penuh kekecewaan dan cemoohan atas khotbah Luo Yun, dan tidak ada yang mendukungnya sama sekali. Setelah berkhotbah, prestise Luo Yun jatuh ke dasar lembah. Ini juga yang dia layak dapatkan. Siapa yang memintanya untuk mencoba mengendalikan 18 kota kuno, untuk mendapatkan kembali semua kekuatan untuk melakukan dosa, dan dunia tidak diizinkan. Sebuah kata-kata yang keluar dari mulut semua orang. Jika orang-orang di kota kuno penuh dengan penghinaan dan ejekan untuk berkhotbah, maka kata-kata dari orang-orang ini adalah ejekan dan sombong. Mereka merasa bahwa Chu Xingyun akan jatuh ke bidang ini, sebagai hasil dari kemandirian dan bahkan retribusi. Kekuatan kota kuno ke-18 adalah milik mereka. Siapapun yang ingin merebutnya tidak dapat dimaafkan. Itu pasti akan punah. Khotbah itu memang bodoh, tapi aku mendengar yang lain mengatakan bahwa kota Luo Yun yang berbentuk hati lebih berbahaya daripada Brahma. Bagaimana dia bisa membuat langkah tanpa pamrih seperti itu? Tiba-tiba, ada sebuah kota kuno pejabat itu mengeluarkan suara bertanya, ragu. Dia akan berkhotbah kali ini, apakah akan ada penipuan? Jika tidak, mengapa dia harus menarik generasi muda? Dua suara retorika berturut-turut menghampiri telinga semua orang, membuat mereka menghentikan suara mereka sejenak, dan untuk sementara waktu, mereka tidak bisa menjawab, dan ruang yang bising dan boros menjadi sunyi, dengan rasa duka. Selain membodohi sekelompok anak-anak Mautu, siapa lagi yang bisa ditipu Luo Yun? Saat itu, suara percaya diri dan kuat datang dari aula. Semua orang mencari gengsi di masa lalu, tetapi melihat orang yang berbicara, dan itu adalah Ou Zongkui, kepala keluarga Ou. Dia mengenakan baju besi berat dan menyerang dalam satu langkah, yang semuanya membuat suara perkusi emas dan besi. Kepalanya terangkat tinggi, dan dia sangat bangga. Di sampingnya, Duan Chun, Mo Huwei dan Teng Ji, 4 orang berturut-turut, dengan postur tinggi begitu itu muncul, itu mengejutkan atmosfer seluruh ruang. Di belakang 4 orang, diikuti oleh lebih dari selusin orang, praktik kultivasi mereka tidak lemah, mencapai alam roh surgawi, sopan santun, postur ganas, sebenarnya semua adalah penguasa kota kuno.
Aku telah melihat pemilik rumah, aku telah melihat pemilik kota. Melihat pertempuran seperti itu, semua orang tidak berani mengabaikan dan segera berlutut untuk memberi hormat, matanya tertunduk, dan menyambut pejalan kaki. Ayo bangun. Duan Chun melambaikan tangannya dan duduk perlahan. Dia pertama-tama melirik ketiga kepala rumah lainnya, dan kemudian melihat dengan cepat. Dia berkata, meskipun Luo Yun mengendalikan 18 Ancient City, 10 naik dan turun kota kuno ke-8 adalah semua anggota keluarga. Dia tidak dapat digunakan atau dimobilisasi, dan dia tidak bisa membuat kota kuno ke-18 berjalan utuh. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Luo Yun hanya bisa menipu anak-anak muda dengan sedikit pengetahuan dan berbicara tentang cita-cita dan rencana apa untuk meningkatkan statusnya. Hanya dengan cara ini dia bisa berdiri di atas tumitnya. Mendengar analisis cermat Duan Chun, semua orang menganggukkan kepala, dan orang-orang yang hadir, baik anggota keluarga senior, pejabat kota kuno, atau pemilik kota kuno, memengaruhi operasi 18 kota kuno. Mereka penuh penghinaan dan penghinaan untuk Chu Xingyun, dan tentu saja tidak akan mau tunduk, jadi dengan cara ini, Luo Yun hanya bisa mengirim harapan kepada generasi muda itu. Luo Yun juga pintar dan salah, tapi sekarang dia hampir diejek oleh semua orang. Bahkan dengan dukungan anak-anak Mautu, bagaimana mungkin itu bukan apa-apa? Seorang penguasa kota kuno mengejek, dalam kata-katanya, mengungkap rasa jijiknya yang kuat pada Chu Xingyun, dia berbicara dengan sangat tanpa ampun. Sekelompok anak-anak Mautu, yang masih muda dan berpengetahuan luas, memiliki jalan panjang jika mereka ingin sendirian, belum lagi, selama kita masih hidup, kapan giliran mereka untuk berbicara dan mengambil kendali. Kota kuno lain kepala kota tertawa, dia tidak menempatkan generasi muda di matanya, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Sejumlah besar penguasa kota kuno, semuanya dari 4 keluarga besar, secara alami mendukung 4 tuan tanpa syarat. Untuk Chu Xingyun dan Pavilion Wanjian, mereka hanya memiliki perasaan dingin atau bahkan membunuh niat di hati mereka. Luo Yun bisa sampai ke titik di mana dia hari ini, mengandalkan petualangan untuk menyelidiki akarnya. Dia hanya anak yang bodoh. Tidak peduli seberapa kuat dia bukan lawan kita. Lihat, dia akan menundukkan kepalanya kepada kita segera. Mo Huwei membuat suara yin dan tertawa, dan seluruh tubuhnya licik, membuat orang merasa dingin di tulang belakang. Saat dia berbicara, Zhao Duanchun mengedipkan mata, pada saat yang sama, Teng Ji dan Ou Zongkui mengambil langkah ke depan, mengangkat tangan mereka, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti berbicara. Setelah istana mati lagi, Duan Chun berdeham dan berkata dengan keras. Luo Yun sekarang memakan kejahatannya sendiri dan secara bertahap menunjukkan kelelahannya. Kita harus mengambil kesempatan ini dan memberinya pukulan berat, biarkan perintahnya, Lian Fuya tidak bisa keluar, jadi dia memaksanya untuk membuat konsesi, menyerahkan kepentingan besar dan mengambil kendali kota kuno. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa dari kita telah memikirkannya dan siap untuk bergabung untuk mendirikan gereja Presbyterian. Setelah Duan Chun selesai berbicara, semua orang kecuali kerumunan penguasa kota kuno menunjukkan ekspresi bingung, dan mereka tidak tahu arti dan peran gereja Presbyterian. Keempat kepala rumah tangga telah mengharapkan situasi seperti itu sejak lama, tetapi mereka tidak tampak cemas. Duan Chun berhenti dan melanjutkan. Keberadaan gereja Presbyterian hanya untuk menyatukan orang-orang, untuk menyatukan pasukan, dan untuk melawan Luo Yun dan Wan Jiange. Di antara mereka, 4 dari kita menunjuk penatua, mewakili kehendak tertinggi gereja Presbyterian. Di bawah para penatua, mereka adalah penguasa kota kuno. Mereka mewakili tulang punggung para penatua, dan di bawah penguasa kota adalah keluarga tingkat tinggi dan pejabat kota kuno, yang bertanggung jawab atas operasi seluruh penatua. Selama pidato Duan Chun, sekelompok penguasa kota berdiri, melangkah keluar, dan berjalan di bawah 4 raja keluarga. Masing-masing dari mereka sangat ditentukan. Jelas, mereka sudah tahu tentang usulan gereja Presbyterian ini dan sepenuhnya mendukungnya. Suasana istana tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan kerumunan memandang 4 pemilik rumah dan penguasa kota, ekspresi mereka terus berubah. Untuk gereja Presbyterian ini, beberapa orang di kerumunan mendukung dan beberapa mengangguk setuju, namun beberapa orang ragu dalam hati mereka dan ada semacam boikot. Orang-orang yang berkumpul di sini, baik sebagai anggota keluarga senior atau sebagai pejabat kota kuno, memiliki kekuatan nyata tertentu, dan mereka juga acuh tak acuh terhadap langkah Chu Xingyun.
Dengan cara ini, keberadaan gereja Presbyterian ini tidak begitu penting, tetapi ia memiliki perasaan mendapatkan kembali kekuasaan, seolah-olah memberi kuasa kepada 4 tuan keluarga dan membiarkan mereka mengambil alih semua hal. Pikiran semacam itu muncul di hati beberapa orang, tetapi mereka tidak banyak bicara. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Duan Chun turun dan berkata, pentingnya keberadaan gereja Presbyterian hanya untuk melawan Luo Yun dan Wan Jiange. Biarkan semua perintah pemerintah yang dikeluarkan oleh mereka menjadi kertas limbah, tetapi perlawanan paksa hanya akan ditekan dengan kejam. Karena itu, kita harus mengubah cara. Untuk semua perintah Luo Yun, kami tidak hanya tidak menentang, tetapi juga membuat kompromi, tetapi harus diperlakukan dengan acuh tak acuh, tidak pernah berusaha sekuat tenaga, dan tidak akan bekerja sama. Ou Zongkui segera menjawab, lebih lanjut menjelaskan. Bukankah itu jalan buntu? Seorang pejabat kota kuno membuat keributan. Sederhananya, pendekatan gereja Presbyterian adalah menahan diri dari kekerasan dan kerja sama. Kekacauan di kota kuno ke-18 tidak hanya membawa kekacauan tetapi juga membunuh. Ini adalah kerugian besar bagi keluarga besar, dan praktik gereja Presbyterian adalah untuk menyelamatkan kekuatan Chu dan melawan Chu Xingyun dan Wan Jiange. Selain itu, dengan metode seperti itu, ke-18 kota kuno berada dalam kebuntuan, tidak peduli apapun keputusan yang dikeluarkan Chu Xingyun, tidak ada respons dari kota manapun, dan ada ketidakpedulian di mana-mana. Metode ini benar-benar bagus, tetapi jika Luo Yun dilarikan, jika dia membuat tembakan yang kuat, bukankah kita akan menjadi burung pertama? Seorang pejabat kota kuno mengerutkan kening, ada jejak ketakutan di hatinya, kau tahu, Duan Yunxing dan Ou Ruyin masih berlutut di jalan, menderita feng shui dan hujan, betapa menyedihkan akhirnya. Banyak orang juga memikirkan hal ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka hanya ingin pergi ke 4 tuan klan, tetapi mereka mendengar langsung di depan mereka tawa menghina terdengar. Orang yang tertawa adalah pemilik kota Aosing, yang berasal dari keluarga Teng. Dia melangkah maju, melirik sedikit dengan bangga di sekelilingnya, dan kemudian berkata, kami tidak pernah menolak perintah Luo Yun, tetapi tidak pernah bekerja sama, hanya dalam keadaan acuh tak acuh. Dalam situasi ini, Luo Yun tidak bisa menangkap kami tidak mungkin menggunakan pertanyaan untuk memanfaatkannya. Belum lama ini, Luo Yun menyatakan status tinggi hukum pidana di depan semua orang. Bahkan tuannya, Pavilion Wanjian, tidak bisa mengabaikan hukum pidana, jadi selama dia berani menyerang kita, itu akan mengabaikan hukum pidana. Bertentangan. Tuan lain dari kota kuno itu berdiri. Wajahnya penuh ekspresi percaya diri, dan dia berkata dengan ceroboh. Begitu Luo Yun mengabaikan hukum pidana, apa yang telah dia lakukan sebelumnya akan menjadi lelucon. Reputasi samar yang akhirnya dia bangun itu akan sepenuhnya menghilang, dan ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota kuno ke-18, dan dia akan dikatakan bertanggung jawab atas kota kuno ke-18. Dengan itu, semua penguasa kota mencibir dengan dingin, dan keempat raja keluarga mengangkat kepala mereka, postur mereka tidak bisa mati, dan kedua belah pihak menyanyikan satu harmoni, menunjukkan kebanggaan. Metode mereka benar-benar berbahaya, tidak hanya membuat kota kuno ke-18 menemui jalan buntu, membuat Chu Xingyun tidak dapat mengambil alih, tetapi juga mengandalkan hukum pidana untuk diam-diam mengancam Chu Xingyun. Bagaimanapun, para penguasa kota kuno telah memilih untuk bergabung dengan gereja Presbyterian dan mendukung keempat penatua, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menyebarkan metode ini dan seluruh situasi akan berubah secara dramatis. Metode ini, menggunakan hukum pidana Luo Yun, dapat menahan tangan dan kakinya dan mencegahnya untuk bertindak ringan, tetapi yang lebih penting, itu masih berkat gerbang emas Luo dan kuil Seng Xiao. Mo Huwei dalam suasana hati yang baik, seolah-olah saya melihat penampilan Chu Xingyun yang menyedihkan di mana-mana, dengan lambaian tangan, saya mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke kerumunan di bawah. Untuk pernyataan Mo Huwei, kerumunan itu sedikit bingung dan bingung. Saya tidak tahu mengapa metode ini ada hubungannya dengan gerbang emas Daluo dan aula Seng Xiao. Dalam sekejap mereka semua berjalan menuju gulungan dan ingin menemukan jawabannya. Gulungan itu terbuka, dan ketika orang banyak melihat kata-kata di atas, mata mereka semua mengeras di sana, dan mata mereka menegang, penuh dengan rasa tidak percaya yang kuat. Seperti yang disebutkan di atas, saat gelombang buas dikendalikan secara bertahap, ada beberapa orang kuat misterius di daerah perbatasan. Sebagian besar orang kuat ini berasal dari gerbang emas dan kuil Seng Xiao.
Tujuannya adalah untuk mengetahui Paviliun Wanjian. Itu benar dan salah, sehingga bisa ditindaklanjuti. Mo Huwei menjelaskan dengan keras, dan ada senyum di mulutnya. Karena monarki dinasti 18, Luo Yun tidak bisa mendapatkan kembali kekuatan dinasti 18 dalam waktu singkat, dan seiring berjalannya waktu, itu bahkan akan secara bertahap runtuh. Sementara daerah perbatasan, Gerbang Emas dan Seng Xiao Luo Yun akan berlari bolak-balik untuk ini satu demi satu, dan dia akan punya waktu untuk menembak kita. Duan Chun menarik gulungan itu, dan kekuatan spiritual mekar seperti pisau, dan segera merobeknya menjadi potongan-potongan, tanpa meninggalkan jejak bukti. Paviliun Wanjian hari ini, dengan kekhawatiran akan ingatan dan masalah di luar, jika Luo Yun menolak untuk berkompromi, tetapi memilih untuk berhadapan satu sama lain, ia akhirnya akan punah. Tidak mungkin membiarkannya pergi. Teng Ji menyimpulkan dengan keras, tanpa menyembunyikan niat hangat di hatinya. Semua penguasa kota mendengarkan, semua tersenyum, dan kerumunan di bawah mereka sama. Mata mereka terus bersinar, dan mereka tampak bangga, tetapi masih ada beberapa orang dengan ekspresi bermartabat dan tidak ada sukacita sama sekali. Pada saat ini, seorang pejabat kota kuno berdiri dan berkata, Gerbang Emas Daluo dan kuil Seng Xiao penuh dengan ambisi. Jika mereka melakukan kejahatan besar, bukankah itu berarti bahwa kita juga akan menghadapi kemalangan? Dengan kekuatan kita saat ini, menghadap Gerbang Emas dan kuil surga, mustahil untuk melawan. Jika benar-benar hari itu, kota kuno ke-18 pasti akan punah, dan bahkan mungkin menjadi tanah tanpa rambut. Omong-omong, ekspresi pria itu menjadi lebih dan lebih bersemangat, napasnya seperti sapi, dan ada rasa bahaya yang kuat, tetapi empat tuan keluarga yang berdiri di depannya masih memiliki ekspresi tenang dan bahkan beberapa ketidakpedulian. Saya melihat Duan Chun berjalan perlahan sampai dia datang ke pejabat kota kuno, mengangkat alisnya, dan berkata dengan suara aneh. Kamu benar, begitu Gerbang Emas dan Balai Seng Xiao dilakukan, kota kuno ke-18 akan punah. Kita semua akan mati secara tragis di bawah kuku besi. Tetapi dibandingkan dengan ini, kita lebih baik mati di bawah pedang Gerbang Emas Daluo dan Aula Seng Xiao, dan lebih suka menanggung penderitaan tanpa akhir, bahkan perbudakan, daripada jatuh ke tangan Loyun di kota kuno ke-18. Karena, dia adalah benih liar yang rendah hati. Apapun darah keluarga Liu, apa saudara dan saudari semuanya mengambang awan, benih liar harus memiliki kesadaran benih liar, bahkan jika kekuatannya kuat, tidak ingin menyentuh martabat keluarga. Di dalam istana, suara Duan Chun bergema jelas, kerumunan di bawah sedikit menatap, seluruh wajah menjadi pucat, dan itu tampak jelek hingga ekstrim. Semua orang yang hadir berasal dari berbagai keluarga besar, mereka sangat mengenal wajah jelek Gerbang Emas Luo Besar dan Aula Seng Xiao. Daluo Jinmen House, mereka memperlakukan orang-orang dari leluhur lain seolah-olah mereka adalah binatang buas dan binatang buas, sering membunuh mereka, dan bahkan membesarkan mereka di penangkaran, sebagai alat untuk mengasah pedang, mereka tidak dapat mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri. Aula para dewa itu baik, dan caranya jahat dan berbahaya. Selama Anda bisa mendapatkan manfaat, Anda tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Jika 18 kota kuno jatuh ke tangan dua gerbang besar ini, pasti akan menghadapi bencana, dan bencana ini tidak hanya akan membawa pembunuhan tanpa akhir, tetapi juga penghancuran, biarkan nama bintang-bintang kuno dari bintang-bintang menghilang di sungai panjang sejarah. Di antara sebaliknya, pasang binatang buas pada saat ini tidak ada artinya, seperti seorang penyihir kecil melihat seorang penyihir besar. Banyak orang mendengar bahwa Gerbang Emas Daluo dan Shen Xiaodian mengirim orang untuk menjelajahi perbatasan, dan jantung mereka berdetak begitu kencang sehingga mereka tidak berani memikirkannya sama sekali. Itu terlalu menakutkan dan itu akan menjadi bencana kepunahan. Namun, Duan Chun berpenampilan seperti orang benar, lebih suka membiarkan Gerbang Emas Daluo dan kuil Seng Xiao memerintah kota kuno ke-18 daripada membiarkan Chu Xingyun mengambil gambar. Dia juga mengatakan bahwa Chu Xingyun adalah spesies liar. Pada saat ini, banyak orang berpikir bahwa mereka mengalami halusinasi, mendongak dan mendapati bahwa mata Duan Chun bersinar dengan kegilaan, mulutnya melengkung ke atas, pupilnya melebar, dan ia sedikit terkejut. Tuan keluarga Duan, apakah Anda sedikit berlebihan? Pejabat kota kuno itu tertawa beberapa kali. Suara itu baru saja jatuh, dan beberapa mata dingin melayang ke arahnya, mendarat di atasnya, membuatnya tidak dapat bergerak.
Kami telah bertanggung jawab atas kota kuno ke-18 selama bertahun-tahun, dan bahwa Luo Yun hanyalah penjahat yang kejam dan jahat. Jika kita benar-benar membiarkan dia mendapatkan kembali kendali, bukankah kita akan direndahkan menjadi anjing keluarga yang hancur? Dengan satu kalimat, Luo Yun ingin kita kembali ke hutan gunung yang tersembunyi. Itu benar-benar lelucon besar. Dia tidak baik, kami tidak benar, dan itu masalah besar. Mo Huwei tertawa, tetapi kata-katanya seperti embun bulan, membuat kerumunan orang benar-benar hiduplah dengan kaku. Atas nama gereja Presbyterian, Luo Yun terpaksa menyerahkan kendali dan keluar dari kota kuno ke-18, tidak pernah menyentuh jari-jarinya. Ou Chongkui mengangkat tangan kanannya tinggi dan berteriak, seolah kekosongan itu bergetar. Bersamaan dengan kata-katanya, sekelompok pemilik kota kuno mengangkat tangan kanan mereka dan berkata serempak. Atas nama gereja Presbyterian, Luo Yun terpaksa menyerahkan kontrol dan keluar dari 18 kota kuno, tidak pernah bersentuhan. Suara itu berdering satu demi satu, dan menyebar ke gendang telinga semua orang seperti gelombang air. Warna-warna menyala melayang di mata banyak eksekutif keluarga, dan mulai berteriak keras di mulut, tetapi beberapa orang cemberut dan wajah mereka biru dan merah. Mereka melirik ke empat tuan, dan kemudian ke penguasa kota, dan mereka melihat bahwa orang-orang ini dalam keadaan antusiasme. Setiap gerakan, setiap kata dan perbuatan, memancarkan kegilaan, seperti sekelompok orang gila. Mengapa? Apakah kamu memiliki hati kedua? Pada saat ini, Duan Chun tiba-tiba berhenti berbicara, dan melihat bagian dari orang-orang. Matanya tidak terkejut, tetapi dia menunjukkan kedinginan yang ekstrim. Dinginnya ini sangat mengerikan, seolah-olah melihat sekelompok orang yang tidak relevan, dan dapat menjadi pembunuh kapan saja. Melihat ini, bagian dari tubuh bergetar sangat, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani untuk tidak menaati keputusan dari empat tuan, dan hatinya menggigil. Duan Chun menarik pandangannya dengan memuaskan, mengangkat tangan kanannya lagi, dan berteriak lagi dan lagi di mulut, membuat seluruh lereng gunung bergema dengan kata-kata gila, dan suasananya misterius dan jahat. Malam itu berangsur-angsur menghilang, dan matahari yang terik memancar keluar dari awan, menunjukkan kedatangan hari yang baru. Di luar kota, deru pasang binatang buas masih ada di sana, dan puluhan ribu pasang buas menyerbu untuk menyerang kota bintang suci lagi dan lagi. Teror momentum, bahkan jika itu puluhan mil jauhnya, ketakutan. Dibandingkan dengan permulaan, bencana pasang surut telah dikendalikan. Meskipun pasang surut masih memblokir 18 kota kuno, korban yang disebabkannya kecil, dan sedikit vitalitas secara bertahap pulih antara kota-kota. Namun, kendali pasang surut binatang buas tidak memungkinkan kota bintang suci untuk kembali ke ketenangan. Terlebih lagi, kota bintang suci pada saat ini dapat digambarkan sebagai badai, dan kekacauan ada di mana-mana. Akademi Sengsing adalah institusi tertinggi di kota kuno 18. Keberadaannya sakral dan khusyuk. Bahkan pemilik kota Sengsing tidak dapat dihancurkan sesuka hati. Pada saat ini adalah perguruan tinggi yang mulia, tetapi dikelilingi oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya. Satu prajurit, situasinya sangat bermartabat sehingga sulit bernapas. Para prajurit ini, semuanya mengenakan baju besi berat berwarna gelap, memegang pisau cahaya dingin, tidak ada mata di mata mereka, hanya darah besi dan ketidakpedulian, menjaga setiap tempat Akademi Bintang Suci, bahkan seekor lalat tidak dapat terbang masuk. Di Akademi Bintang Suci, ada banyak generasi muda, tetapi ketika mereka melihat mereka menatap tentara yang ditempatkan, hati semua orang terbakar amarah, dan itu akan meledak kapan saja. Kata-kata Pavilion Loyun, dengan tajam menembus, akan memungkinkan kota kuno ke-18 untuk hidup kembali dan berkembang lebih kuat. Mengapa kita mengikutinya? Anda tidak punya hak untuk memblokir. Usia anak muda adalah waktu untuk melakukan pelayanan yang baik. Jika kamu menyusut di kampus sepanjang waktu dan membatasi di mana-mana, apa bedanya dengan ikan asin? Kamu dengan cepat memberi jalan, tidak ingin menghentikan jalan kami. Aku bersedia mengikuti Pavilion Lord Loyun dan mempromosikan prestise kota kuno ke-18. Ini adalah langkah alami. Melihat para prajurit tak berwajah, generasi muda sangat bersemangat secara emosional, mengangkat tangan mereka satu persatu, dan meneriakkan kata-kata mereka sendiri di hati. Mereka bersedia mengikuti Chu Xingyun dan menyadari apa yang dia pikirkan. Namun,
Tidak peduli bagaimana mereka berbicara dengan keras, para prajurit acuh tak acuh, diam-diam mengencangkan pisau tajam mereka di tangan mereka, mata mereka terkulai, dan darah dingin keluar. Sekelompok im bodoh, benar-benar membuat langkah yang konyol, benar-benar menertawakan yang lain. Di kepala prajurit, berdiri seorang pria kekar dengan kapak ganda, janggut seperti jarum baja, dan seluruh tubuh menghembuskan darah berdarah di medan perang. Guo Yi, sebagai komandan militer terlarang dari kota Bintang Suci, kamu harus bertarung di medan perang, demi kota Bintang Suci, untuk kota kuno ke-18, bunuh musuhmu dengan darah, bertahan melawan gerbang emas dan aula Daluo Seng Xiao, sekarang kamu mengirim pasukan untuk menekan kami. Memalukan. Seorang siswa berpakaian biasa berbicara dengan acuh tak acuh, mengatakan semua keinginan siswa. Suara gemuruh terdengar, 300.000 anak muda menginjak kaki mereka, dan emosi mereka menjadi lebih dan lebih bersemangat di hadapan tentara yang ditempatkan, tidak ada rasa takut, dan mereka tampaknya menerobos paksa. Melihat adegan ini, Guo Yi yang kekar tertawa, dan dalam tawa, wajahnya berubah menjadi suasana yang cemberut dan tidak sabar, dan dia mengeluarkan kapak ganda, berteriak. Sama seperti kalian sekelompok hantu kecil, saya juga ingin mengikuti saya Guo Yi berkonfrontasi. Hari ini, bahkan jika para dewa turun, mereka masih ingin mengubah situasi. Oh, benarkah? Kata-kata kemenangan Guo Yi baru saja jatuh, di ruang yang kacau ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, sangat lemah, tapi itu bisa dengan jelas mencapai pikiran semua orang, dan terus bergema. Kerumunan tampak terpana untuk sementara waktu, dan kemudian berbalik, mereka melihat jalan sepi, dan perlahan-lahan datang seorang pemuda tampan berpakaian hitam, matanya gelap menatap Guo Yi dengan kejam dan meludahkan kata-kata. Anda baru saja mengatakan bahwa semua dewa akan berhenti berusaha menghentikan Anda, bagaimana dengan saya? Pemuda berpakaian hitam itu berjalan lambat, dan suara itu bersahaja, tetapi ketika suara itu terdengar, ruang semula yang semula tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatapnya dengan ekspresi bingung. Baru saja, Guo Yi, yang masih kuat, berdiri diam. Kapak berat di tangannya bergetar. Dia hanya ingin membuat suara, tetapi dia mendengar suara teredam di belakangnya. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat bahwa sekelompok anak muda yang marah tadi semua berlutut di tanah, dan ada mata berapi di mata mereka, berteriak. Selamat kepada Lord Loyun. Generasi muda Akademi Seng Sing memiliki populasi 300.000 orang. Pada saat ini, mereka semua berlutut di tanah, kepala mereka sangat terkubur, dan nama Patriark dengan hormat berteriak di mulutnya. Gambar seperti itu tidak mengejutkan. Mo mengatakan bahwa itu adalah Guo Yi. Kerumunan dari kerumunan itu terkejut dan tumpul. Mereka dapat dengan jelas merasakan kata-kata dari generasi muda ini semua tulus, dan mereka menunjukkan fanatisme dan dukungan yang kuat. Apakah tidak ada rasa hormat ketika saya melihat Patriark datang? Ning Levan dan Luling mengikuti Chu Xingyun. Keduanya melangkah keluar, melirik dengan acuh tak acuh di sekitar lingkaran. Dikatakan bahwa mereka yang menyaksikan orang banyak tidak akan berani untuk mengabaikan, mereka berlutut satu demi satu, memadatkan dan berkata, "Selamat kepada Bapak Bangsa." Untuk Chu Xingyun, ada ejekan dan ejekan di hati orang banyak, tetapi ini, mereka hanya bisa berbicara secara pribadi, menghadapi kekuatan Chu Xingyun, dan tidak berani membuat perintah, atau berani berbicara menentang mereka. Kamu tidak bisa mendengar apa yang aku katakan. Ning Levan berbicara lagi, menatap Guo Yi dan sekelompok tentara yang dipenjara langsung di depannya. Dengan hormat, selamat datang leluhur. Wajah Guo Yi berkedut beberapa kali berturut-turut, mengepalkan giginya, dan akhirnya menekuk lututnya. Setelah melihat tentara berdiri di belakangnya, dia juga berlutut dan meneriakkan nama Patriark. "Ayo bangun," kata Chu Xingyun pelan. Dia melihat bahwa dia berjalan perlahan di depan Guo Yi, tetapi matanya menatap generasi yang lebih muda dan prajurit yang ditempatkan. Suaranya sedikit tenggelam, apa yang terjadi? Akademi Bintang Suci terletak di pusat kota Bintang Suci. Karena para prajurit ditempatkan, itu telah lama berayun penuh, menarik perhatian banyak orang. Sekarang, kemunculan Chu Xingyun yang tiba-tiba telah menyebabkan banyak orang mendengar suara, seperti sepasang terlihat bagus. Tuan Qiqiwan, dalam beberapa hari terakhir, para siswa muda ini sangat tidak normal dalam kata-kata dan perbuatan mereka. Mereka telah berkumpul untuk belajar dengan suara keras, yang telah secara serius mengganggu ketertiban kota suci bintang.
Aku tidak punya pilihan selain mengirim orang untuk tinggal agar tidak menyebabkan lebih banyak kekacauan. Guo Yi berpikir lama, dan kemudian menjawab dengan lantang, setiap kata tampak hati-hati. Sungguh orang yang tak tahu malu, berani membingungkan fakta kamu sia-sia sebagai pemimpin tentara terlarang. Mendengar jawaban Guo Yi, banyak anak muda yang marah dan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Itu kacau. Diam. Namun, Chu Xingyun mengerutkan kening dan meludahkan kata itu perlahan. Berbicara 300.000 siswa muda yang bersemangat tiba-tiba menghentikan suara teriakan mereka, mundur bersama, meminta maaf kepada Chu Xingyun, dan kemudian diam-diam mundur ke tempat mereka, hanya menatap dengan mata marah. Guo Yi. Ketika kerumunan melihat adegan ini, ekspresi mereka benar-benar terpana. Anda harus tahu seberapa antusias generasi muda ini. Jika bukan karena puluhan ribu pasukan terlarang yang tidak dapat ditekan, Chu Xingyun membuat kata untuk menghentikan pecahnya kekacauan. Ini agak sensasional. Ekspresi Chu Xingyun masih tenang. Dia menatap Guo Yi, berhenti, dan berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang muda ini mendukung saya dan mendukung khotbah saya, tetapi Anda mengatakan bahwa mereka kata-kata dan perbuatannya tidak normal, dapatkah saya memahami bahwa Anda menganggap khotbah saya berlawanan dengan intuisi? Hati Guo Yi menggigil hebat, dia tiba-tiba mengangkat pandangannya, tetapi bertemu mata gelap Chu Xingyun, dan suara di telinganya terus berlanjut. Lebih jauh lagi, kamu berkata dalam bisikan bahwa perjalanan jelajah generasi muda dengan serius mengganggu perjalanan ketertiban, kata urutan di sini, apakah ini urutan kota bintang suci, atau perintahmu? Ketika kalimat ini jatuh, seluruh ruang tiba-tiba dingin, menyebabkan semua orang gemetar tidak sadar. Guo Yi menghadapi Chu Xingyun, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia berani melihat langsung, menggigil, Guo Yi tidak berani. Karena aku tidak berani, maka jangan menarik pasukan dan melepaskan. Ning Levan mendengus, melambaikan telapak tangannya, menghancurkan benteng pemblokiran, dan secara paksa memasuki Akademi Bintang Suci. Namun, Guo Yi tidak segera menjawab, juga tidak bertindak sama sekali. Dia masih membungkuk kepada Chu Xingyun, dan para prajurit yang ditempatkan di Akademi Bintang Suci juga tidak memiliki tindakan, dan matanya terus-menerus berkedip. Guo Yi, kamu tidak bisa mendengarku. Ning Levan sangat marah. Begitu dia berbalik, pedang di tubuhnya meledak dari pedangnya. Pedang itu tidak terlihat, tetapi dia bisa membakar kekosongan dan menindas Guo Yi. Ada juga sedikit amarah di wajah Luling. Dia mengambil langkah ringan, dan pedang harimau putih yang tajam-tajam mekar, seolah-olah ada hantu harimau putih yang samar-samar kosong, berusaha menekan semua makhluk. Latihan kultivasi Guo Yi tidak lemah, mencapai tingkat ke-7 dari roh surgawi, yang lebih tinggi dari Ning Levan dan Luling, tetapi ilmu pedang keduanya diwarisi dari Chu Xingyun, menunjuk langsung ke jalan, bagaimana ia bisa dibandingkan. Dengan dua pedang ditekan, seluruh tubuh Guo Yi harus ditekuk, dan seluruh tubuh membuat suara gemetar tulang bergetar, tapi dia masih tidak kompromi, tetapi hanya berkata, Guo Yi tidak berani. Ning Levan dan Luling tampak lebih marah, dan ketika mereka akan minum rendah, Chu Xingyun tiba-tiba melambaikan tangan, menghentikan gerakan mereka, dan menarik pedang di kekosongan. Karena kamu tidak mau berbicara, kamu tidak perlu menjawab. Ekspresi Chu Xingyun juga sangat dingin, dan berkata kepada Guo Yi, kamu menyalahgunakan kekuatanmu dan secara paksa menindas 300.000 siswa. Mulai hari ini, kamu akan segera kehilangan kepemimpinan Angkatan Darat Terlarang dan tidak akan pernah dipekerjakan. Adapun untuk semua tentara terlarang, kemudian batasi diri Anda selama 3 hari dan renungkan masa lalu Anda. Hah. Murid-murid dari kerumunan di sekitarnya gemetar, dan Chu Xingyun merampas kepemimpinan Guo Yi. Dia tidak pernah dipekerjakan, dan bahkan pasukan yang dilarang akan dihukum penjara, melibatkan puluhan ribu orang dalam satu kata. Itu sangat kuat. Dalam hal ini, Anda pergi ke Departemen Kriminal untuk menerima hukuman sendiri. Jika Anda terus mengendur, Anda akan meningkatkan kejahatan dan konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Chu Xingyun tidak banyak melihat Guo Yi, tetapi hanya memalingkan muka dan berbalik. Di belakangnya, Guo Yi dan puluhan ribu tentara yang dipenjara semuanya lamban seperti ayam kayu, dan mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama, tetapi 300.000 siswa muda penuh kegembiraan, berlutut lagi, dan suara itu meninggi dengan keras. Tuan Mingjian, selamat kepada Patriark untuk pergi. Diam-diam, kontrasnya begitu kuat sehingga para penonton tiba-tiba menangis.
Ketika mereka melihat kembali pada Chu Xingyun, mereka melihat bahwa mereka bertiga telah menghilang, menjadi kuat, dan pergi dengan bahagia. Situasinya kaku, karena kata-kata Chu Xingyun runtuh, Guo Yi dipecat, tidak pernah disowa, dan puluhan ribu tentara yang dipenjara ditutup dan dihukum. Begitu mereka keluar, seluruh kota bintang suci menyebar. Semua orang tahu bahwa Guo Yi juga anggota keluarga. Sebagai pemimpin pasukan terlarang, statusnya tidak rendah, dan kekuatan sebenarnya di tangannya sangat besar. Gerakan Chu Xingyun ini diduga menembak secara sembunyi-sembunyi. Setelah semua kekacauan di kota kuno ke-18 telah berlangsung selama beberapa hari, setelah gelombang binatang itu terkendali, ada kecenderungan untuk meningkat. Sebagai penguasa pavilion Wanjian, ia secara alami tidak bisa duduk dan mengabaikannya. Di halaman keluarga Liu, Chu Xingyun, Liu Mengyan dan yang lainnya berkumpul di sini. Selama percakapan, ada tawa dari waktu ke waktu, dan pemandangannya sangat harmonis. Tur studi 300.000 siswa muda telah ditekan oleh keluarga besar. Guo Yi ini mengesankan kaki tangan keluarga besar. Setelah kejadian ini, keluarga-keluarga itu tidak berani menciptakannya kembali. Liu Mengyan mengeluarkan suara berat, rasakan kenyamanan fisik dan mental. Dia bertanggung jawab untuk mengelola anggota keluarga senior dari generasi yang lebih tua, tetapi dengan putus asa, orang-orang ini licik, menyerah, tetapi diam-diam tangan dan kaki, sulit dikendalikan. Saat ini, Chu Xingyun menyerang untuk menekan beberapa orang, dan anggota keluarga tingkat tinggi itu pasti akan merasa takut. Dengan cara ini, Chu Xinchen juga dapat mulai mengelola 300.000 generasi muda dan menyelesaikan dua hal sekaligus. Keluarga-keluarga itu memiliki pemikiran yang mengakar. Sulit untuk mengubah mereka secara paksa, tetapi yang aneh adalah gerakan saya luar biasa kali ini, tetapi keluarga itu secara mengejutkan tenang. Chu Xingyun mengerutkan kening, tiba-tiba rasanya agak aneh, masalahnya terlalu halus, tapi itu membuatnya agak bingung. Tuan Zun berbicara dengan paksa, beraninya orang-orang itu mengatakan lebih banyak. Ning Levan tertawa, tetapi pada saat kata-katanya jatuh di luar halaman, dia melihat Xia Qingcheng telah masuk dan buru-buru berkata, hal besar tidak baik. Di akhir ucapan ini, seluruh aula sepi, dan semua orang berhenti berbicara, memandang ke arah Xia Qingcheng. Xia Qingcheng datang ke kerumunan, ekspresinya masih luar biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, baru saja, Duan Chun dan Mo Wei dan yang lainnya mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan gereja presbiterian dengan kepala 4 keluarga besar, dan sejumlah besar eksekutif keluarga dan pejabat kota kuno berkumpul, dan momentumnya sangat besar. Gereja presbiterian. Semua orang mendengar saat-saat ketakutan, dan mereka semua merasakan sesuatu yang salah. Xia Qingcheng mengangguk dengan penekanan, dan kemudian berkata, pejabat kota kuno mereka termasuk nama Guo Yi, dan mereka juga mengumumkan di depan umum bahwa penunjukan Guo Yi sebagai direktur gereja presbiterian memberi mereka hak istimewa yang besar. Mata semua orang tiba-tiba tenggelam, dan mereka semua menghembuskan napas dingin. Perlu dicatat bahwa belum lama ini, Chu Xingyun membuat pernyataan publik, merampas kepemimpinan Guo Yi, tidak pernah mempekerjakan, dan menunjukkan kekuatannya. Tetapi begitu dia berbalik, kepala 4 keluarga mendirikan gereja presbiterian, dia ingin menunjuk Guo Yi sebagai anggota Dewan Gereja Presbiterian, dan memberinya banyak hak istimewa. Dengan melakukan hal itu, bahkan anak berusia 3 tahun itu tahu bahwa keempat tuan itu menjijikan dan merespons. Mengapa ini penting? Tidak ada tuan di mata mereka. Watak Ning Levan panas, dan dia bisa dirugikan oleh ini. Begitu dia berbicara, ekspresi dari sisa orang-orang menjadi jelek, dan semua mulutnya dingin. Yuner, apa pendapatmu tentang masalah ini? Liu Mengyan juga marah, menoleh untuk melihat Chu Xingyun. Ayo pergi dan lihat dulu, dan kemudian buat keputusan. Suara Chu Xingyun sedikit dingin, dan pola pedang gelap menggeliat di alisnya, perlahan-lahan berdiri, dan berjalan keluar dari halaman. Semua orang melihatnya dan melangkah keluar, dan dengan cepat mengikuti. Kepala 4 keluarga berkumpul di Menara Wansing saat ini, pavilion, dan pavilion, semua berkedip dengan tokoh-tokoh berat, baik tertawa keras atau berbicara keras, pemandangannya sangat meriah. Di luar gedung Wansing, ada kerumunan orang dari sekitar, kepala melonjak, dan ada tekanan hitam. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan mereka terus berbicara tentang masalah ini. Ketika diskusi dimulai, tiba-tiba, tekanan pedang yang tak tertandingi turun dan menyelimuti seluruh Menara Wansing.
Kerumunan di luar gedung menghentikan suara untuk sementara waktu, dan kerumunan di dalam gedung menghentikan gerakan mereka, dan ekspresi mereka tampak sedikit terkejut. Ayo. Di aula utama, Duan Chun tiba-tiba melihat keluar dari gedung, mulutnya samar. Pada akhir kalimat ini, embusan angin bertiup melewati, segera, di mata semua orang, Chu Xingyun dalam setelan hitam muncul di aula utama. Di belakang Chu Xingyun adalah Ning Levan dan Liu Mengyan, mata mereka dingin, ketika pertama kali masuk mereka tidak menyembunyikan napas dan segera memblokir seluruh kekosongan. Dalam pertempuran ini, anggota keluarga di aula utama saling memandang dengan napas pendek dan sangat panik, tetapi keempat kepala keluarga itu berwajah tenang dan perlahan-lahan meletakkan gelas-gelas anggur di tangan mereka. Kunjungan Pavilion Master ke Menara Wansing benar-benar mengejutkan saya dan yang lainnya. Duan Chun melangkah maju, dan ketika dia datang ke Chu Xingyun, dia membungkuk sedikit, wajahnya penuh senyum. Hal yang sama berlaku untuk tiga pemilik rumah lainnya, tidak mengejutkan, tidak takut, tidak ada getaran dalam suara mereka. Pada saat ini, apakah Anda masih harus shock, apakah ini berguna? Ning Levan berkata acuh tak acuh, menunjuk dengan marah pada empat orang di depannya. 4 dari Anda pertama kali mendirikan gereja Presbyterian, dan kemudian menunjuk Guo Yi sebagai direktur. 2 gerakan besar ini semua tentang mencuri sang guru. Jika Anda ingin mempermalukan sang guru, bahkan jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, sudah terlambat. Karena itu, Ning Levan melangkah maju, pedang di tubuhnya menyebar, dan langsung menekan 4 kepala rumah. Dalam gerakan ini, Chu Xingyun tidak menghentikannya, tetapi hanya menatap 4 orang di depannya. Ini adalah Penatua Levan. Ditekan oleh pedang Ning Levan, wajah Duan Chun tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening, dan tersenyum pahit, apa yang kamu katakan tadi? Tidak bisa mengerti. Bodoh. Ekspresi Ning Levan menjadi semakin jelek. Dia ingin terus menembak, tetapi dia melihat bahwa Ou Zongkui mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah puas diri, beberapa waktu yang lalu, Lord Luo Yun mengumumkan di depan umum bahwa semua keluarga besar akan disembunyikan. Gunung dan hutan telah menjadi keluarga yang tersembunyi. Ketika kita melihat ini, kita memiliki ide untuk mendirikan gereja Presbyterian. Kami ingin mengumpulkan para pemimpin senior keluarga besar dan beberapa pejabat kota kuno untuk menjadi tulang punggung keluarga, saling membantu, dan belajar dari satu sama lain. Hah? Kata-kata Ou Chongkui membuat ekspresi Ning Levan sedikit kental. Apa artinya gereja Presbyterian? Sebelum menunggu pertanyaannya, Mo Wei dengan sepasang mata segitiga juga mengangkat kepalanya dan berkata, meskipun Guo Yi telah diberhentikan, dia juga anggota keluarga, dan dia direkrut untuk bergabung dengan gereja Presbyterian dan diberi posisi tertentu. Ini sepertinya tidak melanggar hukum pidana. Apakah Anda melanggar hukum pidana? Mengapa Anda dan saya bertanya-tanya, tepatnya, Penatua Lu, yang mewakili hukum pidana Pavilion Wanjian, ada di sini dan bertanya langsung kepadanya, kalau tidak akan jelas. Duan Chun berkata dengan suara aneh. Inklusi kekuatan spiritual menyebar ke seluruh gedung Wansing. 4 orang, 1 kata, seperti kenalan diam-diam, dan ketika mereka berbicara, mata mereka menatap Chu Xingyun, dengan senyum di mulut mereka, alis yang sedikit melengkung, seperti sikap percaya diri dan sombong, bahkan melotot. Oke kakak, terima kasih.